Halo, jumpa lagi bersama saya Studio Mas Lutfi. Baik teman-teman, terima kasih Anda masih bersabar mengikuti rangkaian belajar Android Studio dengan menggunakan bahasa Kotlin tingkat lanjut. Baik, di dalam video saya sebelumnya saya telah menyelesaikan di dalam coding tampilan untuk splash screen. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memulai dengan melakukan pengkodingan di dalam splash screen itu sendiri. Jadi hierarkinya atau algoritmanya adalah ketika si splash screen ini muncul, dia dalam hitungan beberapa detik dia akan keluar secara otomatis. Itu adalah itu adalah algoritmanya. Oke, mohon maaf, algoritmanya. Jadi untuk membuatnya, mari kita menuliskan codingnya di dalam splash activity.kt. Nah, ini adalah controller daripada splash activity.kt itu sendiri. Nah, kita bakalan ngoding di sini di dalam splash activity add compatibility. Sekarang sebelumnya kita harus memesan dulu variabel-variabel yang akan dibutuhkan di dalam pembuatan ini. Saya akan melakukan pemesanan variabel di dalam sini. Pemesanan variabel berarti saya akan memesan satu variabel untuk menghandle atau untuk handler di dalam menjalankan aplikasi ini. Berarti saya memesan adalah privat var delay handle. Jadi ini merupakan variabel yang memang bebas ya. Variabel bebas, Anda boleh menggunakan nama apa saja. Kemudian bentuknya adalah atau bentuk kelasnya adalah handler. Jadi kita ketikkan handler. Oke, baru muncul itu handler. Kemudian ini bernilaikan 0 sementara. Jadi bernilaikan 0. Yang perlu Anda ketahui sebelumnya adalah di sini cara memesan variabel itu ada dua jenis. Ada namanya var dan ada namanya val. Jadi kalau var itu berarti nilai di dalam variabel itu memungkinkan akan berubah di kemudian. Ya, akan berubah di kemudian hari. Misalnya mdelay handler ini nilai sementaranya adalah 0 dan nanti seiring dengan berjalannya sistem dia akan berubah menjadi nilai bukan 0. Nah, maka itu kalian bisa menggunakan var. Tapi ketika kalian menggunakan val, maka ini nilainya adalah absolut. Ya, tidak boleh diubah. Kalau misalnya nilainya 0 ya, seterusnya adalah 0. Tapi kalau nilainya nilai yang lain ya harus nilai yang lain itu gitu, tidak boleh diubah. Nah, kalau di dalam Java itu namanya final. Nah, seperti itu. Jadi di sini terjadi error masihan pada 0, yaitu si Kotlin mengatakan null cannot be value of non-null type handler. Jadi artinya null ini tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa diterima oleh si handler. Nah, di dalam Kotlin juga bisa mengantisipasi terjadinya null, yaitu dengan cara kita menambahkan tanda tanya daripada objek kelas daripada si handler itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah handlernya, ini adalah kelasnya, ini nama variabelnya, turunannya, ini adalah kelasnya. Kemudian saya akan membuat variabel berikutnya, yaitu dengan menggunakan ini saya akan membuat variabel waktu, durasi, berapa lama dia. Nah, karena durasi ini sifatnya adalah permanen, saya menggunakan val. Jadi privat val
saya akan membuat splash durasi. Nah, saya akan membuatnya adalah splash durasi dan tipenya adalah long. Jadi saya buatnya tipenya adalah long, sama dengan kita maunya berapa lama ininya durasinya. Nah, durasi 1 detik dalam interval itu sama dengan 1000. Jadi kalau satu detik dalam interval itu namanya 1000. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan kurang dari 1000, berarti sebenarnya lebih cepat dari 1 detik. Artinya 0, sekian detik, cepat sekali. Namun bila Anda menggunakan satuan ribuan, maka Anda dikategorikan dengan menggunakan detik. Jadi di sini saya akan membuat 4 detik. Jadi kalau 4 detik berarti 4000. Gitu. Kalau 3 detik berarti 3000. Begitu juga kelipatan seterusnya. Baik, setelah ini kita akan memanggil daripada si handler ini dan juga durasinya pada onCreate. Nah, pada onCreate ada di bawah sini. Ini sekarang akan kita inisialisasi si handler dulu. Ya, inisialisasi si handler ini kita akan panggil dengan cara memanggil mDelay. mDelay sama dengan handler. Bahwasanya kita menegaskan sekali lagi, mDelay adalah merupakan bagian daripada si handler. mDelay merupakan bagian daripada si handler. Kemudian baru kita buat navigasinya, navigasi dengan durasi. Jadi kita bakalan memanggil atau kita bakalan mengeluarkan dia keluar dengan cara kita menghitung berapa detik. Jadi kita berapa detik kita buat di sini adalah mDelay handler, kemudian post delay. Nah, di sini kita diminta untuk membuat runnable, artinya setelah kita ini delay atau terhitung berapa detik, kamu mau ngapain? Nah, mau ngapain kan berarti, oh saya mau panggil menu, kemudian saya menghilang. Nah, saya itu artinya splash screen ya, maksudnya splash screen akan memanggil menu dan splash screen akan menghilang. Nah, maka dari itu kita membuat dulu metode di atas dulu untuk menangani runnable. Jadi kita membuat metode di atasnya untuk menangani runnable. Ini adalah metode untuk event atau kejadian setelah splash berakhir durasinya. Nah, setelah splash ini berakhir durasinya, kita mau ngapain? Nah, maka di sini saya akan membuat metode interval value. Saya membuatnya adalah variabel mRunnable titik 2 runnable. Runnable berarti mampu dijalankan. Runnable sama dengan runnable. Oke. Nah, di dalam runnable ini kita mau ngapain? Oke. Yang pertama kita akan memanggil si menu. Kita memanggil menu. Menu di sini saya kasih nama adalah main activity. Menunya adalah main activity. Jadi di sini saya akan memanggilnya dengan cara value intent. Nah, saya akan memanggil intent sama dengan intent ini kan kelas untuk memanggil objek yang lain. Kemudian kita kasih untuk konteksnya adalah application context, koma, yang dipanggil apa? Yang dipanggil tadi adalah si main activity. Berarti kita tinggal menekan membuat main activity titik 2 class.java. Nah,
Oke, seperti ini. Kemudian di dalam intent ini dia meminta kita untuk mengimpornya. Jadi kita arahkan aja mouse pada intent, kemudian tekan Alt Enter. Nah, setelah Anda menekan Alt Enter, maka akan muncul menu impor. Silahkan diklik aja menu impornya. Selanjutnya kita lanjutkan di bawahnya. Setelah kita menginisialkan bahwasanya yang dipanggil adalah si main activity yang kita bungkus dalam objek intent atau variabel intent, maka selanjutnya kita panggil dia dengan menggunakan perintah start activity dan intent. Nah, ini berarti kita sudah memanggil main activity. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan si splash? Nah, selanjutnya yang terjadi dengan si splash adalah dia keluar. Artinya dia posisinya sudah tidak jalan lagi, berarti dia finish. Nah, setelah kita membuat metode runnable, setelah kita menyiapkan runnable, maka runnable ini kita panggil di dalam post delay ini dengan menggunakan runnable, koma, di sini adalah durasinya. Durasi tadi di atas apa namanya? Durasi splash durasi. Nah, seperti ini. Di sini terjadi error ternyata. Ketika saya menambahkan variabel splash durasi, maka terjadi error pada mDelay handler tadi. Errornya adalah smart cache to handler impossible because mDelay handler is a mutable property that could need been changed by this time. Artinya ya sebenarnya nanti ini tidak mampu berubah nilainya untuk si delay handler ini karena memang tadi kan nilainya 0, jadi tidak bisa berubah mengikuti durasi daripada ini. Durasi ini kan setiap detik dia berubah. Nah, maka solusinya yang lain adalah kalian tinggal menambahkan tanda seru 2 kali di sini. Nah, tanda seru 2 kali ini supaya dia mampu berubah gitu, mampu merubah nilai daripada si mDelay ini sendiri. Nah, mungkin ini saja codingannya, dan di video berikutnya saya akan menjalankan atau menjalankan hasil codingan ini dan menganalisa apa yang kurang dan apa yang memang harus diperbaiki. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.